Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan September 2020 ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius. Pembacaan ini mulai dari tanggal 11 ya sampai 20, dan bukan berarti masuk tanggal 11 langsung berubah energinya, enggak ya, karena setiap orang bakal beda implementasinya, karena bisa aja kamu hanya resonate di awal pembacaan bulanan yang aku buat ataupun pertengahannya aja ataupun akhirnya nanti aku buat. Oke, karena setiap orang bakal beda seperti aku bilang tadi. Dan juga walaupun aku bagi-bagi pembacaan ini ya, bukan berarti dia bisa adalah sambungan dari pembacaan dari awal September misalnya gitu, dan kamu coba tonton lagi yang pertengahan itu adalah sambungannya. Enggak, karena pembacaan aku bisa beda, karena aku perhatikan dari aku buat yang pembagian seperti ini, aku ngelihat ternyata apa yang aku buat itu bukanlah sambungan atau enggak nyangkut sama sekali dengan pembacaan yang sebelumnya ya. Jadi ini bisa dibilang adalah pembacaan yang baru. Oke. Dan pembacaan ini bisa ngarah ke kamu atau orang yang sedang berurusan dengan kamu. Bisa ngarah ke percintaan, keuangan, ataupun karir ya. So kalau kamu ingin sesuatu pembacaan yang sesuai dengan kamu mau, silahkan personal reading ya. Dan juga aku ngeliat banyak orang lain di luar sana yang menawarkan hal yang sama. Oke, Sagittarius di pertengahan September 2020. Ada dice atau dadu, lalu ada cloud, awan ya, atau bisa juga kita bilang awan mendung. Ada lux, dan di the bottom of the decknya ada owl atau burung hantu. Oke, Sagittarius. Aku ngelihat ini ada energi seseorang yang, ataupun kamu ngerasa seseorang yang kamu inginkan, seseorang yang ini ngarah ke seseorang yang diidamkan ya, aku ngeliat, atau seseorang yang dipikirkan. Kamu ngerasa seseorang yang kamu pikirkan itu seseorang yang sulit ditebak ya. Jadi orang yang kamu kira kamu udah mengenal dia dengan baik, ternyata enggak. Sampai kamu ngelihat ke detail-detail ya, ternyata kamu banyak melewatkan hal yang selama ini penting. Jadi dalam artian mungkin kamu melewatkan hal-hal yang memang menunjukkan orang itu seperti apa ya. Kita lihat oracle-nya. Ada yin or yang, dan angel of strength, dan broken heart. Wow. Dan ada six chakra, archangel Metatron. Oke. So di sini aku ngeliat ada seseorang yang
really sorry, ya, orang yang sangat ngerasa bersalah, menyesal, broken heart, ya. Orang ini menyesal karena mengira orang yang dia sayang atau orang yang pernah di hidup dia sebelumnya itu adalah orang yang gak baik, orang yang buruk. Dia udah melakukan sesuatu yang impulsif, ya, sesuatu yang tergesa-gesa tanpa berpikir panjang, dan ngerasa dia tahu segalanya tentang kamu atau kamu yang tahu segalanya tentang dia. Dan sekarang teka-teki ini mulai terbuka. Sekarang aku ngelihat kamu mulai ngelihat dia ternyata nggak seperti yang kamu kira. Dia bukan seseorang yang bisa dibilang kamu ngelihat dia hanya sisi buruknya aja, dan akhirnya sekarang kamu ngelihat dia seperti tidak seburuk yang kamu kira. Dan ada rasa penyesalan seperti kamu udah menduga-duga, berpikir yang bukan-bukan untuk orang yang memang gak seperti itu. Kita lihat tarotnya. Ada The Empress, ada Seven of Cups, dan ada Wheel of Fortune. Wow, ini energi seseorang yang menyesal, ya, ngerasa masih banyak perempuan lain di luar sana. Di luar sana masih banyak laki-laki lain. Seperti itu. Dan akhirnya melewatkan orang yang kamu sesali sekarang. Kamu ngerasa banyak pilihan, ya, lain. Banyak orang lain untuk kamu. Ternyata enggak. Ternyata orang itulah yang terbaik untuk kamu. Orang itulah yang tepat untuk kamu. Dan ada rasa kesel sama diri sendiri karena ngerasanya kenapa sekarang. Kenapa enggak dari dulu? Five of Wands, dan akhirnya ada inner conflict atau perdebatan di dalam hati. Ya, dalam artian hati kamu, pikiran kamu, dan jiwa kamu, ya, ego kamu akhirnya berantem. Ada Five of Wands, Justice, dan Seven of Swords. So, ada ngerasa malu karena mengkhianati dan meninggalkan seseorang yang perfect, bisa dibilang gitu, seseorang yang memang mempunyai real feeling untuk kamu, dan kamu ngerasa cukup malu sampai aku bisa bilang bukan cukup, ya, bisa ngarah ke arah sangat malu, ya. Dan untuk meraih dia dalam artian nanya kabar aja kamu sangat gak berani, dan memperlihatkan diri kamu aja di depan dia kamu berat. The Chariot, Four of Cups, dan ada Nine of Pentacles. Ini energi seseorang yang sangat pede, sangat saat pergi, sangat bisa dibilang gue tahu apa yang gue mau dan gue yakin dengan keputusan gue ini yang terbaik. Dan sekarang justru stres dengan keputusan yang udah dipilih. Dan aku bisa bilang orang ini ataupun kamu ada tendensi akhirnya lari ke entah hal-hal yang adiksi di sini, ya. Entah minum-minuman, aku ngeliat di sini ada, dan juga smoking atau rokok secara berlebihan. Ten of Wands, King of Pentacles, dan ada Death. Aku ngeliat masa-masa ini memang harus ada kesalahan ini memang harus kamu lakukan atau dia lakukan memang untuk membuat orang yang terbaca ini energinya sadar kalau dia terlalu
prematur dalam artian untuk menilai seseorang, terlalu cepat menilai seseorang. Jadi ngerasa oh dia orangnya gitu, ya udah pasti dia kayak gitu ya. Jadi benar-benar penilaian dia sangat minim banget sama yang namanya empati dan simpati. Jadi dia menilai seseorang itu benar-benar secara sepihak. Dan ini energi seseorang yang ngerasa cukup tahu segalanya. Jadi ngerasanya ya tau lah gimana gitu. Jadi saat dia ngeliat oh dia itu pasti gini, dia itu pasti gitu, dia pasti ninggalin gue, dia pasti gini, dia pasti gitu, dia pasti gini. Dan ternyata semua yang terjadi sekarang berbanding terbalik dengan yang kamu sangka atau yang dia sangka. Akhirnya ada malu muncul. Energi orang ini cepat ngerasa dimana kamu itu nggak akan setia, ya, dimana kamu saat pisah sama dia itu bakal ya udah dapat yang baru dan menikah gitu, jalanin hidup baru. Dan istilahnya dia ngerasa ya udah pasti udah dapat yang baru. Jadinya orang ini sempat aku ngeliat impulsif juga dengan masuk ke sebuah hubungan tanpa ada proses healing karena egonya cukup besar di sini. Dan akhirnya sekarang orangnya mundur, malu, dan ngelihat kok bisa dibilang atau kamu ngelihat dia kok dia masih sendiri ya, kok dia nggak nikah ya, kok dia enggak, kalau dia memang nggak mau nikah kok dia nggak nyari gua ya, kok dia begini sih, dalam artian kok dia ngelakuin sesuatu yang nggak ada di prediksi yang kamu rasa gitu, nggak ada yang pikiran kamu sangka-sangka. Jadi kayak aku bisa bilang ya itu teh, kok dia melakukan sesuatu hal yang berbeda jauh dengan prasangkanya kamu, dengan dugaannya kamu. Dan kamu ngelihat oh oke, ternyata kamu lihat dia bukan orang yang seperti kamu sangka dulu. Two of Wands dan Six of Wands dan Page of Wands. Ada rasa di sini kayak kamu memperhatikan dia atau dia memperhatikan kamu. Jadi gini, memperhatikan kok sekarang dia, kamu nggak tahu dia udah bersama orang lain apa enggak gitu ya, kamu nggak tahu. Kamu perhatikan dia, kok kenapa dia begitu happy ya, dia memberikan cinta dan kasih sayang untuk semua orang. Dan kamu lihat kok banyak banget orang yang bisa dibilang mengapresiasi dia, dalam artian orang memandang dia itu baik, nggak seperti kamu memandang dia dulu. Dan kamu lihat ternyata ya memang banyak orang suka dengan sosoknya dia memang baik, dia penyayang, dia suka memberikan kasih sayang, dia suka tersenyum dengan banyak orang. Dan saat kamu ngelihat itu kok kamu rasanya ya kok gini sih gitu, maksudnya ya kamu sudah benar-benar ngotot banget ngerasa ya dia pasti kayak gitu, dan ternyata jauh dari dugaan kamu. Dan itu yang buat kamu, terus dia ini orang yang seperti apa. Di situ yang kamu baru sadar kalau dia bukan orang yang kamu sangka, dan kamu gak benar-benar tahu dia siapa. Dan akhirnya kamu sadar kalau kamu udah menumpahkan gelas yang udah dia siapkan untuk kamu, dan dia udah pergi dan gak akan menyiapkan gelas lagi untuk kamu. Dan sekarang kamu hanya ngelihat gelas itu yang udah pernah dipegang sama dia dan menjadi kenang-kenangan untuk kamu. Karena aku ngelihat ini energi seseorang yang menyimpan banyak kenangan bersama orang yang dia pikirkan ini. Jadi ini bisa jadi seseorang yang tetap menyimpan barang-barang bersama orang terkasih dia dulu. Apapun yang menyangkut dia masih disimpan rapi banget. Karena itu tadi, orangnya menyesalnya belakangan. Jadi ngerasa berharganya ya juga belakangan. Jadi apapun yang tentang dia itu sekarang kamu jaga baik-baik. Dan sedih kenapa ternyata gue udah nyanyain atau aku udah nyanyain orang yang ternyata baik, orang yang penuh cinta, orang yang penuh kasih sayang. Dan ternyata pemikiran aku dengan dia yang begitu buruk ternyata enggak.
Ace of Pentacles, dia ngelihat kamu atau kamu ngelihat dia sungguh bangkit, dalam artian ini perpisahan yang sangat berat loh. Aku ngeliat sangat sangat berat. Jadi dalam artian bisa jadi ini divorce ya. Jadi benar-benar perpisahan yang menghancurkan bisa dua keluarga ya. Jadi kalian sama-sama hancur sebenarnya. Tapi aku ngeliat kamu berusaha banget bangkit dan terlihat biasa aja gitu ya awalnya. Dan kamu tetap ya kayak sehari-hari aja biasa. Tapi awal-awalnya orang ini, orang yang berhubungan dengan orang ini itu hancur, really broke ya. Jadi dengan benar-benar hancur. Jadi dalam artian segalanya dia kehilangan segalanya, bisa jadi udah dia kehilangan pasangan, dia juga kehilangan pekerjaan, dia kehilangan jati dirinya, dia dipandang rendah oleh orang lain. Dia pokoknya aku ngelihat hampir seluruh aspek hidupnya berantakan. Namun sekarang kamu ya stay aja kayak gitu ibaratnya gitu, itu kamunya energinya. Tapi sekarang dianya out of nowhere bangkit aja, kayak ngasih lihat gue bangkit sebangkit-bangkitnya gitu. Gue berbeda dan gue ngambil banget pelajaran dari yang kemarin. Gue nggak kayak yang lo pikirkan. Jadi dia kayak memperlihatkan ke dunia luar kalau dia nggak seburuk yang mereka pikirkan atau nggak seburuk yang kamu pikirkan. Dan dia bangkit, benar-benar bangkit. Jadi dalam artian dia benar seperti bunga yang mekar gitu loh. Maksud aku yang mewangi, harum, yang wow gitu. Kalau kamu atau dia, aku ngelihat orang yang orang yang terbaca ini ya masih seperti itu aja, biasa aja, steady. Dalam artian nggak tiba-tiba, nggak suddenly ups gitu loh. Maksud aku nggak tiba-tiba langsung kelihatan wow gitu ya, biasa aja udah gitu ya, udah sehari-harinya kayak gitu. Maksud aku bukan berarti buruk ya, tapi ya udah seperti itu orang. Tapi orang ini ya yang kamu pikirkan, ibaratnya ini energi kamu, ini orang yang kamu pikirkan gitu ya, dia suddenly up, tiba-tiba dia bangkit gitu. Dia kayak tiba-tiba dia perlihatkan kekuatannya gitu, ke apa ya, kayak aku bisa bilang itu seperti image yang manis banget, yang bagus. Jadi dalam artian dia memperlihatkan diri dia yang sebaik-baiknya, yang membuat orang juga senang lihatnya gitu. Jadi kayak wow, kayak kelihatan banget entah perempuan atau laki-laki yang kuat banget, dewasa, dan bisa ngambil pelajaran apapun dari hidupnya itu ya. Jadi orang jadi ngelihatnya justru sosok yang kuat, dan itu yang kamu pokoknya orang ini aku bisa bilang kaget ngelihatnya sekarang. Seven of Pentacles, wow. Dan aku ngelihat untuk kamu materi ataupun pekerjaan, aku lihat tetap seperti bulan-bulan biasanya. Aku ngelihat ya, dalam artian mungkin kamu, kebanyakan dari kalian punya yang namanya steady job atau fixed job, dalam artian pekerjaan kantor atau apa yang memang udah bulanannya pasti dapat segitu ya, aku ngeliat. Cuman kalau orang ini bisa jadi orang yang berhubungan dengan kamu ini bukan seperti kamu. Mungkin dia seseorang entrepreneur, atau mungkin dia businesswoman atau businessman ya, atau dia memulai suatu pekerjaan yang sangat berbeda dari kamu. Jadi benar-benar terlihat dia berbeda di antara orang lain. Three of Cups. Dan aku ngeliat ini energi dia, aku ngeliat orang yang sangat happy, orang yang terlihat sangat apa ya, sangat justru bersyukur dengan apa yang dia jalani, apa yang dia rasakan sekarang ya. Dan dia nggak punya penyesalan yang seperti kamu rasakan. Dan itu yang kamu bingung, kok orang ini bisa kayak gini ya gitu. Dalam artian maksudnya kamu bingung, orang yang kamu pikirkan ini kok bisa kayak gitu, atau dia yang berpikir kamu kok bisa jadi orang yang seperti itu. Jadi ya
aku masih ngerasain energi seseorang yang kaget dan kagum di sini loh, yang nggak nyangka-nyangka. Okay, so kita lihat pesan semesta untuk kamu. Ada, you know what to do, trust your inner knowledge and act upon it without delay. Dan ada spiritual understanding, I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. And then courage, be courageous and stand up for your belief. So pesan untuk kamu yang menonton ini aku ngeliat adalah kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu udah mulai mengerti semua hal ini ya, memang harus terjadi dan memang harus kamu jalani. Aku ngerasa memang kamu ataupun dia udah mulai mengerti gitu kalau memang ini masa pembelajaran, walaupun misalnya dia nggak mengerti tentang karma atau apapun juga, tapi dia mengerti maknanya, sama mengerti makna kalau memang ini semua adalah pelajaran. Tinggal dia dan kamu sama-sama memikirkan apa yang harus kalian lakukan yang terbaik untuk diri kalian masing-masing ya, dan tanpa ada penundaan, dan beranilah dan yakin dengan apapun yang kamu pilih, karena semakin kamu mencintai diri sendiri, kamu akan yakin dan berani dan tahu apa yang kamu yakini adalah sesuatu yang benar untuk kamu, ya lakukan ya, nggak perlu ada keraguan-raguan ya, lakukan apapun yang membuat kamu happy ya, menjadikan diri kamu sebaik-baiknya manusia. Okay, so that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Ada Twitter juga. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.